Assalamualaikum sahabat Dumai, welcome back my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan update budget and savings di bulan April, minggu pertama Sinking Funds. Oke, apa kabar nih sahabat Dumai? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini aku akan seperti biasa aku menggambar atau menghias buku budgeting aku untuk bulan April ini ya sahabat Dumai. Nah, sambil aku menghias dan menulis di sini tentang budgeting aku di bulan April, dan aku juga akan sharing beberapa alasan kenapa kita selalu gagal dalam menabung versi aku ya sahabat Dumai. Kita sering mendengar bahwa uang bukan segalanya, tetapi segala hal butuh uang. Kenapa? Pada saat sekarang ini semua serba uang. Mau buang air kecil saja di tempat umum seperti di pasar dan lain-lain kita harus membayar. Belum lagi kebutuhan kita sehari-hari, terutama untuk makan. Lebih mendingan kita yang tinggal di desa daripada di kota. Karena di kota apa yang akan kita makan tidak akan ada kalau tidak ada uang. Semua serba harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Nah, di desa seperti sayur kebanyakan tumbuh di kebun, bahkan di halaman rumah kita sendiri. Kita bisa langsung memetiknya dan memasaknya tanpa harus mengeluarkan uang. Terus untuk lauk, masih banyak masyarakat di kampung atau di desa itu pergi ke sungai mencari ikan. Memang sih kehidupan di desa lebih hemat dan sederhana. Namun dengan zaman sekarang ini, hampir semua orang meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di kota dengan maksud mencari uang yang banyak. Walaupun di kota hidup terbilang boros, tapi penghasilan juga lebih besar daripada di desa. Jadi tergantung dari kita bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Untuk itu, kita jadikan pengingat buat kita, alarm buat kita kalau segala hal membutuhkan uang. Makanya kita perlu menyisihkan uang untuk ditabung atau menyimpan sebagian gaji kita untuk ditabung. Dengan begitu tidak akan ada bedanya kita tinggal di kota maupun di desa, karena kita sudah memiliki cara berpikir yang jauh ke depan, memiliki rancangan ke depan, tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Karena menabung bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang mengaku kesulitan menabung karena punya kebiasaan mengatur keuangan yang buruk. Karena terpengaruh dua kata, yakni gaya hidup. Terkadang kita mementingkan gaya hidup daripada menabung. Karena bagi kita, gaya hidup itu lebih penting supaya kita tidak ketinggalan zaman. Tanpa kita sadari kalau dengan mengikuti tren yang ada,
kita menghabiskan banyak uang dan lupa untuk menabung. Ada juga yang merasa malu sama teman-temannya kalau misalnya tas atau sepatu yang dia miliki sudah ketinggalan zaman, sehingga kita dibutakan oleh rasa malu dan menghabiskan gaji kita untuk menghilangkan rasa malu tersebut. Dan pada akhirnya kita akan menyesal karena membeli barang yang tidak terlalu kita butuhkan, membuat kita stres karena kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Menabung sulit untuk dilakukan, makanya harus dibiasakan terlebih dahulu. Seperti pepatah, "Allah bisa karena terbiasa." Dan cara yang paling efektif adalah menyimpan atau menyisihkan uang saat kita terima gaji. Maksudnya, mematok sekian persen dari gaji kita untuk disimpan, dan kalau bukan keadaan darurat, tabungan itu tidak boleh diganggu-gugat. Di sini, selain kita harus membiasakan diri, juga kita harus sedikit memaksakan diri untuk menyisihkan sebagian gaji kita untuk ditabung demi kepentingan kita di masa mendatang ya sahabat Dumai. Nah, alasan yang pertama itu adalah kebutuhan sosial. Terkadang kita selalu dalam pergaulan yang dimana menuntut kita harus gaul. Dan kata gaul ini membuat kita melakukan segala hal agar dibilang gaul. Misalnya, kita memiliki sekelompok teman yang gaul, yang tiap hari memakai pakaian mewah, gonta-ganti kendaraan, makan di tempat yang mahal, tanpa kita sadari kalau gaji kita, uang kita habis sebagian besar karena kata gaul ini. Kita tidak dilarang untuk bergaul, tapi harus tahu batasannya agar tidak bokeh karena pergaulan yang membuat kita gagal dalam menabung. Yang kedua, terlalu banyak menunda. Maksudnya di sini adalah saat kita gajian, kita memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, baru nanti menabung. Tapi kenyataannya tidak ada yang kita simpan karena uangnya sudah habis. Kita juga terlalu banyak mengatakan nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Nah, kata nanti dulu ini sebenarnya hanya menunda kita untuk menabung. Karena kita sering mengatakan nanti dulu, masih banyak yang ingin dibeli, lagian uang juga masih lumayan. Dan pada akhirnya untuk menabung kita tunda lagi, dan ditunda lagi, dan akhirnya kita tidak punya tabungan. Jadi intinya jangan suka menunda-nunda untuk menabung. Segerakanlah untuk menabung. Jika kita menerima gaji, hal yang pertama kita lakukan adalah menyisihkan untuk tabungan, karena tabungan ini merupakan aset kita di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa menabung itu ketinggalan zaman. Maksudnya banyak yang beranggapan kalau menabung itu kuno, hal yang kuno, hal yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Kebanyakan dari kita melakukan apapun yang diinginkan sekarang, seakan hidup hanya berakhir pada hari ini. Untuk itu kita melupakan kewajiban kita untuk menabung. Padahal hidup tak berakhir di sini. Masih ada hari esok, minggu depan, bahkan bertahun-tahun lagi.
kita tidak tahu bagaimana kehidupan ke depannya. Apakah akan lebih mudah dari hari ini? Akankah lebih sulit dari hari ini? Kita tidak pernah tahu. Jadi kita harus mempersiapkan tabungan sedini mungkin agar siap menghadapi bagaimanapun kehidupan kita ke depannya. Jangan menjadikan kalau menabung itu kuno dan yang tren itu karena buat kehidupan kita memang pada saat ini fine ya, asik-asik saja dan pastinya senang. Hari yang akan datang kita akan mengalami kesulitan. Lebih baik seperti pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang tidak apa-apa, kita jatuh bangun dalam menabung, jatuh bangun dalam menyisihkan gaji kita untuk ditabung, memperbanyak kategori-kategori atau pos-pos tabungan kita demi kesenangan kita di masa yang akan datang. Jangan sampai terbalik ya sahabat Dumai. Sekarang kita senang-senang, poya-poya, dan di masa yang akan datang atau di masa tua kita nanti akan terpincang-pincang kehidupan kita. Jangan sampai sahabat Dumai, kita semua pasti menginginkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera di masa tua kita, bersama anak cucu kita, bersama keluarga yang kita sayangi. Pastinya kita ingin semua yang baik-baik saja. Makanya kita juga harus mempersiapkan sedini mungkin. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya sahabat Dumai. Nah, di sini aku banyak berbicara, banyak bercerita tentang ini itu, bukan bermaksud menggurui ya sahabat Dumai. Sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui. Aku di sini juga sementara proses pembelajaran untuk jadi orang yang lebih baik, mengelola keuangan lebih baik. Berusaha untuk menabung, agar lebih baik lagi. Aku juga masih proses tahap pembelajaran ya sahabat Dumai, terus membiasakan diri untuk menabung, terus konsisten dari setiap bulan ke bulan, dari setiap minggu ke minggu. Dan seperti yang aku lakukan sekarang ini, salah satu caranya usaha aku ya sahabat Dumai, melakukan budgeting setiap bulan, menentukan pos-pos pengeluaran aku tiap bulan, terus menyisihkan uang untuk savings dan sinking funds. Itu semua adalah salah satu usaha aku untuk bagaimana mengelola keuangan aku supaya efektif dan tabungan aku bisa bertambah setiap bulannya ya sahabat Dumai. Nah, kalau menurut sahabat Dumai cara aku ini terlalu ribet, terlalu susah, sahabat Dumai bisa memulai dengan cara sahabat Dumai sendiri ya. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, adanya rasa kekhawatiran tentang kekurangan. Nah, salah satu alasan kita tidak menyisihkan atau menyimpan uang kita di awal gajian itu, kita takut akan kekurangan nantinya. Misalnya kebutuhan kita tidak terpenuhi kalau uang kita dari awal kita simpan, kemudian misalnya ada keinginan yang tiba-tiba mendesak tidak terpenuhi, intinya kita merasa takut kekurangan, jadi kita gagal untuk menabung. Nah, sebenarnya ini bisa diakali ya sahabat Dumai. Dari awal gajian kita sudah melakukan pos-pos untuk setiap pengeluaran kita. Nah, ini gunanya kita melakukan
budgeting setiap bulannya, karena kita bisa mengevaluasi setiap bulan bahwa kebutuhan aku ini yang wajib sekiranya butuh sekian, sedangkan keinginan yang harus dipenuhi sekian. Misalnya kita butuh sesuatu, terus untuk kebutuhan secara tiba-tiba kita juga targetkan sekian. Nah, ini perlunya kita melakukan budgeting setiap bulannya untuk mengetahui berapa sih pengeluaran wajib kita, pengeluaran yang tidak tetap kita, dan kita tahu berapa kurangnya bulan ini, bisa kita tambahkan untuk bulan depan. Dan misalnya kalau malah lebih, kita bisa mengurangi, dan lebihnya bisa ditambahkan ke dalam tabungan kita. Nah, itulah salah satu manfaat kita melakukan budgeting gaji kita di setiap bulannya ya sahabat Dumai, agar kita tahu dan pasti kita tidak khawatir lagi kekurangan akan pengeluaran kita selanjutnya, karena kita sudah kalkulasi berapa persen di setiap pos-pos pengeluaran kita. Oke, selanjutnya yaitu yang ke 5, yaitu terlalu royal atau terlalu dermawan. Misalnya, tidak apa-apa ya sahabat Dumai kita dermawan, kita royal kepada teman-teman atau keluarga, tetapi kita harus pastikan pengeluaran wajib kita atau kebutuhan kita dan kebutuhan yang lain kita itu sudah aman, baru kita bisa menyumbangkan atau bersedekah menyumbangkan dan bisa bersenang-senang dengan teman-teman, misalnya mentraktir teman-teman kita, jalan-jalan, pergi berlibur, rekreasi, itu semua kan untuk memanjakan diri kita sendiri dari penatnya dunia kerja. Ya, sebenarnya itu juga diharuskan untuk sekali-kali refreshing, asal jangan keseringan, karena bisa juga memakan budget yang banyak ya sahabat Dumai. Misalnya tiba-tiba traveling ke luar negeri atau kemana, pasti membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak lagi ya sahabat Dumai. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada gaji kita ya sahabat Dumai. Dan yang ke-6 itu memiliki kebiasaan menghabiskan uang. Kebiasaan ini sangatlah tidak baik, tapi kebanyakan juga di antara kita, jika memiliki uang tidak bisa ditabung dan maunya membelanjakannya sampai habis dengan alasan mumpun ada uang. Nah, kata-kata inilah yang membuat kita sulit untuk menabung. Karena setiap kita mempunyai uang, maunya langsung dibelanjakan, tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Biasanya yang seperti ini memiliki pemikiran yang pendek ya sahabat Dumai, tanpa memikirkan atau merencanakan untuk kehidupan yang akan datang untuk masa depan kita. Selanjutnya poin yang ke-7 yaitu kebiasaan yang buruk. Jika kita memiliki kebiasaan buruk yaitu boros,
sehingga tidak bisa menabung. Itu harus kita rubah. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena namanya juga kebiasaan. Namun, jika kita berusaha dan konsisten dalam menabung, maka insya Allah kita bisa mengumpulkan uang untuk memiliki tabungan untuk masa depan kita yang sejahtera. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berubah atau merubah kebiasaan yang buruk kita menjadi lebih baik lagi. Lebih baik terlambat menyadari daripada tidak sama sekali. Yang kedelapan, tidak kompak dengan pasangan kita. Nah, salah satu yang terpenting itu adalah bagian ini ya sahabat Dumai. Bagaimana kita harus kompak dengan pasangan kita dalam menabung. Untuk itu, kita harus berdiskusi dengan pasangan kita. Bagaimana baiknya dalam mengelola keuangan kita dan berapa persen yang harus kita tabung. Ini adalah hal yang paling penting ya sahabat Dumai. Apalagi seperti aku ini, yang dimana saat ini aku hanya ibu rumah tangga, suamikulah yang bekerja. Jadi aku harus benar-benar ekstra berpikir bagaimana mengatur dan mengelola gaji suami aku ini dengan baik dan tetap memiliki tabungan meski dengan gaji yang kecil, karena penghasilan yang kecil bukanlah alasan untuk kita tidak menabung. Oh iya, aku minta maaf nih sahabat Dumai karena banyak suara-suara ayam di luar sana atau suara-suara binatang hewan yang lain, karena di sini tuh memang perkampungan ya sahabat Dumai, dan aku merekam ini di pagi hari karena kesempatan buat aku karena anak aku masih tidur. Jadi aku rekam suara ini pagi-pagi, jadi ayam lumayan ribut, jadi mohon dimaklumi ya sahabat Dumai. Oke, lanjut yang ke-9, yaitu tidak memiliki target menabung. Kenapa kita perlu menentukan target untuk menabung? Karena dengan target di masa depan, maka menabung bukan lagi sebagai kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan. Kalau kita sudah menanamkan dalam-dalam di dalam benak dan di dalam hati kita bahwa menabung adalah kebutuhan, maka kita tidak akan melanggarnya. Karena sama halnya kebutuhan sehari-hari kita seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain yang tidak bisa tidak dipenuhi. Begitupun dengan menabung. Dengan begitu, insya Allah kita akan menabung dengan baik dan konsisten. Nah, ini cara yang menurutku sangat efektif ya sahabat Dumai. Bagaimana kita menyamakan
bahwa menabung itu adalah suatu kebutuhan kita, di mana seperti yang kita ketahui bersama, kalau kebutuhan itu harus kita penuhi. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, maka kehidupan kita tidak bisa berjalan sehari-harinya ya sahabat Dumai. Sama halnya seperti dengan kebutuhan pokok kita. Kita butuh makan untuk memperoleh energi, dan tanpa makan kita tidak bisa apa-apa ya, kita kan lemas, dan lama-kelamaan juga kita kalau tidak makan ya mati. Jadi kita menyamakannya, menabung itu seperti kebutuhan pokok kita yang harus kita penuhi. Jika sudah seperti itu, maka kita tidak akan melupakan untuk menabung. Menurutku ini salah satu trik yang bagus untuk kita terapkan dan biasakan dan dilakukan secara konsisten ya sahabat Dumai. Poin selanjutnya itu yang ke-10. Tidak ada semangat menabung. Buatlah menabung itu adalah suatu hal yang dilakukan dengan menyenangkan, sehingga kita bersemangat untuk menabung. Dan kita tidak bosan, bahkan kita merasa ketagihan untuk menabung. Bahkan selalu menunggu gajian tiba agar bisa cepat uangnya ditabung. Nah, salah satu caranya yaitu sinking fund. Sinking fund merupakan cara menabung yang menyenangkan, yang memiliki target menabung dan nominal yang akan ditabung sehingga bisa mencapai jumlah uang yang ditentukan untuk membeli barang yang kita inginkan. Nah, di sini mempermudah kita untuk membeli barang yang kita inginkan. Kita kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Jadi bisa menghindari kita dari cicilan yang membuat harga barang yang kita inginkan itu lebih banyak daripada harga yang sebenarnya. Dan bisa juga dengan tantangan menabung. Beragam cara yang dilakukan untuk tantangan menabung, tergantung dari kreativitas kita dan penghasilan kita. Banyak contoh di Google maupun di YouTube yang lagi tren sekarang itu tantangan menabung 100 amplop. Tapi aku belum kepikiran untuk itu sahabat Dumai, karena aku sekarang memiliki tantangan menabung itu yang 5.000 tiap hari dalam setahun. Semoga cepat bisa terkumpul ya sahabat Dumai. Nah, jika kita sudah bisa menabung dan memiliki tabungan, tetapi tiba-tiba ada keadaan darurat yang tidak bisa kita hindari, karena tentu saja kita tahu bahwa hidup kita tidak akan ada yang tahu besoknya itu seperti apa. Tapi tidak apa-apa ya sahabat Dumai, jika tabungan kita habis untuk keperluan darurat misalnya, tidak apa-apa, karena tujuan kita untuk menabung memang untuk hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Dan tantangan berikutnya adalah bangkit dari rasa malas untuk memulai menabung lagi dari nol.
Tidak gampang memang, tetapi hidup akan terus berjalan, waktu akan terus berputar. Jadi kita harus bangkit dan semangat lagi dalam menabung untuk masa depan yang cerah. Nah, jika memang kita harus menghadapi keadaan darurat tersebut dan tabungan kita terkuras habis, pasti ada rasa malas atau sedikit tidak semangat lagi untuk mengumpulkan uang, karena kita sudah pernah melihat tabungan kita sudah terkumpul sedemikian rupa, kita mengumpulkannya dan akhirnya berhasil, tetapi harus terpakai semua. Namun kita harus melawan rasa malas itu, rasa yang tidak ingin menabung lagi. Pasti ada rasa ya, tidak semangat atau tidak termotivasi lagi karena uangnya sudah tidak ada lagi. Tapi seperti tadi aku katakan, kalau hidup itu kita hanya bisa merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk merencanakan kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Kita harus, walaupun berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita jatuh, kita harus tetap bangkit dan bangkit lagi untuk mencapai setiap keinginan kita, untuk mencapai setiap impian kita. Dan itu membutuhkan strategi, perencanaan yang matang, tentu saja usaha dan doa. Salah satu usahanya yaitu dengan menabung ini, kita berusaha untuk menabung ini, untuk mengumpulkan uang demi mencapai masa depan yang baik, yang sejahtera. Nah, aku sudah selesai menghias buku aku di bulan April, dimana budgetin aku di bulan ini yaitu 1.500.000. Untuk pengeluaran wajib pasti nominalnya akan berubah ya sahabat Dumai, seperti bulan kemarin karena total budgetnya juga berkurang. Di sini pengeluaran wajib untuk rumah 300.000, kota 125.000, biaya lain 50.000, dan totalnya 475.000 rupiah. Dan pengeluaran yang berubah untuk anak 100.000 rupiah, untuk suami 250, grocery 50, jajan 50, biaya lain 50, dan totalnya 500.000 rupiah. Dan untuk saving dan sinking fund, untuk emergency fund 25.000 rupiah, all ex saving 29.000 rupiah, child education 10.000 rupiah. Dan di sini ini salah sahabat Dumai, seharusnya kurban 17.000 rupiah, motorcycle need 10.000 rupiah, dan host seharusnya 14.000 rupiah, dan totalnya tetap 105.000 rupiah. Ini dikali 5 ya sahabat Dumai. Nah, perbaikannya itu seperti gambar berikut. Oke, di sini untuk sisa budgetin aku yang kemarin, pengeluaran wajib untuk rumah itu sisa 100.000. Ini untuk pengeluaran wajib aku di bulan Maret. Terus selanjutnya untuk kota sisa 20.000. Kemudian biaya lain-lain tidak terpakai sahabat Dumai
tetap 100.000. Untuk anak ini pengeluaran yang berubah tiap minggunya. Sini sisa 100.000. Untuk suami tidak tersisa. Dan grocery masih ada 20.000. Uang jajan di sini tidak terpakai, sahabat Dumai, untuk uang jajan. Biaya lain-lain juga untuk pengeluaran yang berubah, alhamdulillah juga tidak terpakai. Nah, di sini untuk pos sisa uang, di sini aku sudah menulis untuk bulan Januari, Februari, dan sekarang aku akan menghitung sisa uang di bulan Maret. Aku susun dulu uangnya berdasarkan nominalnya, sahabat Dumai, agar untuk menghitungnya itu lebih mudah. Nah, lumayan juga nih sahabat Dumai sisa uangnya di bulan Maret. Ya, ada 200, 300, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 422, 424, 426, 28, 430, 432, 434, dan 436.000 untuk sisa di bulan Maret. Alhamdulillah, aku paling senang banget nih sahabat Dumai kalau ada uangnya tersisa seperti ini. Dan rencananya sisa pengeluaran aku ini setiap bulannya aku mau simpan ke challenge 5.000 aku tiap yang untuk challenge aku itu yang 365 hari, challenge aku yang 1 tahun dengan nominal 5.000 setiap harinya. Masih ingat kan sahabat Dumai? Di sini sisa uang pengeluaran aku tiap bulannya aku budgetin ke situ, aku alokasikan ke situ ya, ke tantangan menabung aku yang 5.000 setiap harinya. Nanti aku update juga tantangan menabung 365 hari aku itu, tapi aku mau update budgeting dulu dan mengisi sinking fund juga tentunya. Oke, untuk sementara aku simpan dulu di sini. Nanti aku pindahin uangnya ke tantangan menabung aku yang nominal 5.000 setiap hari selama 365 hari atau 1 tahun ya sahabat Dumai. Oke. Di sini aku sudah punya budget untuk bulan April sebesar 1.500.000. Di sini aku sudah menukarnya dengan nominal uang-uang kecil gitu supaya gampang nanti untuk menyimpan uangnya di setiap kategori. Nah, di sini aku punya catatan-catatan kecil seperti ini ya sahabat Dumai, karena mudah dibawa gitu, aku suka. Di sini aku tulis budget mingguan bulan April 2022. Di sini ya isinya itu ada pengeluaran yang berubah dan savings and sinking fund. Oke, kita akan mulai.
memasukkan uang-uangnya ke dalam dompet pintar dan ke setiap kategori sinking fund. Oke, di sini aku susun dulu uangnya berdasarkan nominalnya. Tapi sebelumnya aku minta maaf nih sahabat Dumai karena aku lupa untuk menyusun uangnya di sini untuk pengeluaran wajib aku. Nah, jadi tidak kerekor deh untuk pengeluaran wajib. I'm so sorry ya sahabat Dumai. Aku benar-benar lupa. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk pengeluaran wajib itu kategori pertama yaitu untuk rumah. Budgetnya seperti biasa 300.000, dan aku ambil uangnya ya sahabat Dumai karena aku lupa untuk menyimpannya tuh di sini, jadi tidak ada di video. Nah, ini uangnya aku simpan untuk kategori untuk rumah itu 300.000, dan untuk kuota bulan ini berkurang karena budgetnya pun berkurang, yaitu 125.000 dari 150.000 yang bulan lalu ya sahabat Dumai. Ini kita simpan 125.000 untuk kebutuhan kota dan biaya lain-lain. Sini 50.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk pengeluaran yang berubah aku tiap minggunya. Untuk anak itu 25.000 rupiah. Nah, aku ubah lagi nih posisinya sahabat Dumai, cari bagaimana enaknya gitu. Untuk anak 25.000 rupiah. Terus untuk suami 62.500. Tapi aku di sini tidak memiliki pecahan 500, jadi anggaplah ini sudah 62.500 ya sahabat Dumai. Begitupun dengan grocery, jajan, dan biaya lain yang memiliki nominal 500 rupiah. Aku bulatkan saja menjadi 12.000 rupiah untuk setiap minggunya. Baik, grocery sudah aman. Selanjutnya untuk uang jajan juga 12.000 rupiah. Maksudnya 12.500 rupiah, dan untuk biaya lain-lain juga aku targetkan tiap minggunya 12.500 rupiah. Oke, aku sudah selesai mengisi dompet pintar aku untuk pengeluaran wajib tiap bulannya dan pengeluaran yang berubah tiap minggunya. Oke, alhamdulillah untuk budgeting di bulan April aku sudah aman. Yeay. Kalau begini hati aku tuh sudah merasa senang ya sahabat Dumai, karena semuanya sudah di tempatnya masing-masing. Oke, saatnya sekarang kita mengisi sinking fund. Seperti biasa, kita mulai dari emergency fund, yaitu tiap minggunya 25.000. Nah, aku warnai dulu untuk kotak berikutnya. Ini sudah
berisi beberapa kotak ya sahabat Dumai. Alhamdulillah, semoga tetap konsisten sampai semuanya bisa aku warnai. Terus selanjutnya sini aku menyimpan uangnya untuk kategori emergency fund. Nah, sekarang untuk kategori emergency fund aku sudah punya 100, 200, 300, 320, 340 dan 350 ribu rupiah untuk emergency fund di bulan April minggu pertama. Nah, oh iya, aku mau tukar nih sahabat Dumai dengan pecahan uang 50 ribu rupiah agar uangnya itu tidak menumpuk di sini, dan cara hitungnya pun akan lebih mudah kalau nominal pecahannya itu diganti dengan nominal yang besar. Oke, untuk all saving di bulan ini aku targetkan Rp29.000 untuk setiap minggu. Nah, seperti biasa aku warnai dulu di sini kotaknya. Agar jelas ya sahabat Dumai, kalau minggu ini aku sudah menyimpan untuk kategori all ex savings. Oke, selanjutnya kita masukkan uangnya sebesar Rp29.000. Nah, sekarang kita hitung ya sahabat Dumai, sudah berapa sih untuk all ex savings. Nah, sebelumnya aku susun dulu uangnya berdasarkan nominalnya supaya nanti untuk menghitungnya itu lebih mudah ya sahabat Dumai, karena kalau tercampur begitu agak ribet. Nah, oke, sekarang untuk all ex savings kita sudah punya 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 950, 670, 690, 700, 710, 720, 724 ribu rupiah untuk kategori all ex savings. Oke, selanjutnya yaitu kategori child education and kurban, karena ini bulan genap jadi sekarang bagiannya untuk kurban. Seperti biasa child education aku isi 10.000 dan kembali untuk mewarnai kotak selanjutnya. Dan begitupun untuk kurban yang Rp17.000 tiap minggu aku warnai juga. Dan setelah ini aku simpan uangnya masing-masing kategori. Oke, sudah selesai. Nah, untuk child education aku simpan 10.000 seperti biasa. Oke, dan kita juga akan hitung sekarang totalnya sudah berapa untuk child education. Uangnya kelebihan nih sahabat Dumai, 110, 20, 30 dan 140.000 untuk kategori child education. Dan selanjutnya untuk kategori kurban 17.000 setiap minggunya. Dan sekarang untuk kurban sudah ada berapa ya, kita hitung.
50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 95, 97, 99, 100, Rp2.000 untuk kategori kurban. Jangan bosan ya sahabat Dumai, walaupun sedikit demi sedikit. Oke, untuk 2023 kita cancel dulu untuk bulan ini karena bulan ini bulan genap. Oke, selanjutnya untuk kategori motorcycle needs, seperti biasa aku sisihkan setiap minggunya yaitu Rp10.000. Nah, di sini aku warnai dulu untuk kotak berikutnya. Terus untuk kategori host untuk bulan ini aku budgetkan tiap minggunya yaitu Rp14.000. Nah, di sini aku juga warnai untuk kotaknya. Tidak sabar nih sahabat Dumai untuk segera mewarnai keseluruhan kotak yang aku buat ini. Insya Allah akan terisi penuh nanti di akhir tahun. Semoga saja ya sahabat Dumai aku bisa berhasil menyelesaikan sinking funds aku ini. Oke, saatnya kita masukkan uangnya ke dalam pouch-pouch yang sudah tersedia. Di sini untuk motorcycle needs aku tambahkan 10.000, jadi sudah ada Rp150.000. Oke, untuk kategori host minggu ini aku simpan Rp14.000. Nah, untuk kategori host sekarang sudah ada, kita hitung ya, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10.820, 830, 35, 839.000 rupiah untuk kategori host. Yeay, sekarang untuk savings and sinking funds aku sudah terisi ya sahabat Dumai untuk bulan April di minggu pertama. Alhamdulillah ya sahabat Dumai, sekarang uangnya untuk minggu pertama di bulan April sudah aman. Oke, nah ini aku simpan dulu. Selanjutnya aku akan update challenge 365 hari aku dengan target 5.000 tiap hari dalam setahun. Nah, ini challenge aku dulu tuh aku menyimpannya ke dalam kotak handphone yang aku bungkus dengan kertas marmer ya sahabat Dumai, tapi ini menurutku kurang maksimal karena uangnya itu agak terlipat di dalam, jadi aku putuskan untuk memindahkannya ke dalam binder juga. Aku akan menggabung dengan savings and sinking funds aku. Oke. Nah, di sini baru terkumpul 115.000. Nah, aku putuskan untuk mengisi challenge ini dengan menggunakan sisa uang di setiap bulannya. Sisa budgetin aku tiap bulannya aku akan simpan ke tantangan menabung 5.000 tiap hari ini. Nah, di sini aku sudah punya sisa budget dari bulan Januari, Februari sampai bulan Maret. Itu di sini aku sudah kumpulkan
dan aku akan simpan di sini untuk challenge 365 hari dengan nominal 5.000 sebanyak 800.000 rupiah. Jadi aku akan mengisi kotak 160 kotak ya sahabat Dumai, aku isi sekarang. Karena sisa uang untuk budgeting aku 3 bulan terakhir ini tidak aku gunakan untuk keperluan apapun, makanya aku putuskan untuk menyimpannya ke dalam tantangan menabungku ini. Oke, kita mulai untuk mewarnai sebanyak 160 kotak dengan spidol warna pink. Aku kasih bulat-bulat aja seperti ini, tidak aku warnai secara full supaya lebih bervariasi aja ya sahabat Dumai. Oke, bagaimana nih sahabat Dumai, apakah tantangan menabung yang aku lakukan ini menginspirasi kalian untuk seperti aku, atau ada tantangan menabung yang lain yang lebih menarik? Bisa share ya sahabat Dumai. Nah, ini aku terus warnai ya sahabat Dumai sampai 160 kotak. Nah, aku tuh paling suka nih sahabat Dumai kalau mewarnai seperti ini, karena tidak monoton ya, tidak asal simpan uang saja. Karena selain aku menyisihkan uang, terus aku simpan ke dalam tempat uang yang aku sudah sediakan, terus aku juga menulisnya ke dalam buku dan mewarnai di setiap aku menyimpan uangnya. Jadi itu yang membuat aku merasa tidak bosan dalam menabung, walaupun sedikit demi sedikit setiap harinya, tetapi membuat aku termotivasi untuk menyimpan uang lagi dan lagi. Nah, itu salah satu cara aku ya sahabat Dumai untuk memotivasi diri aku sendiri untuk menabung. Nah, tips dari aku tuh kita harus mencoba bagaimana agar kita bisa termotivasi untuk menabung dan membuat diri kita itu tidak sabar lagi untuk menabung pada saat menerima gaji kita. Nah, sahabat Dumai sekalian, kalau dalam menabung ya carilah yang membuat sahabat Dumai cara bagaimana agar sahabat Dumai bisa termotivasi untuk menabung, agar kita memiliki tabungan untuk masa depan kita. Nah, oke. Di sini aku warnai ya sahabat Dumai sampai 160 kotak, dan alhamdulillah ini sudah lumayan banyak terisi, hampir seperduanya ya sahabat Dumai. Oke, thanks for watching sahabat Dumai. Jangan bosan-bosan ya nonton video aku, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share di media sosial kalian agar channel aku dapat berkembang. Sekali lagi terima kasih ya sahabat Dumai yang sudah klik video ini dan nonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar bisa tetap menonton video aku
dari setiap minggunya. Oke. See you next video sahabat Dumai. Jangan bosan-bosan ya nonton videoku. Dan yang baru mampir, perkenalkan aku itu Musmaniar, biasa dipanggil Niar. Dan kalau sahabat Dumai memiliki tips dan ingin berbagi tips, bisa komen di bawah ya, tips-tips menabung yang menarik, menabung yang kreatif. Oke, assalamualaikum sahabat Dumai, bye bye.